Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta kembali menyapa pendengar di Jakarta dan Hong Kong. Saya Sam, RTHK Radio Television Hong Kong. Saya mohon maaf lahir batin di tanggal 6 April ini ya, walaupun lebarannya udah hari Senin kemarin ya. Mohon maaf lahir batin untuk Sam dan juga pendengar Voice of Indonesia dan RTHK. Yes, minal aidin juga, minal aidin ya? Minal aidin mohon maaf lahir lahir dan batin. Tidak terasa 1 bulan menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim di seluruh dunia. Sudah akhirnya kita kembali berpesta, makan lagi, makan rendang, makan opor. Tapi mungkin Sam belum, karena lebarannya kalau di Victoria Park hari ini ya. Hari ini. Oh hari ini banget. Ya, jadi abis ini langsung. Saya udah nggak makan jadi puasa. Ya nggak, ntar baru ini ya nggak berburu makanan. Siap-siap untuk mengenyangkan dan makan sepuas-puasnya. Ada rendang pasti ada, opor pasti ada, ketupat juga pasti ada SM ya. Iya pasti ada. Dan banyak undangan-undangan juga dari teman-teman PMI ya, disuruh ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Wah, diminta ini dong, diminta salam tempel nggak angpaunya? Angpau juga bagi-bagi angpau dong. Oh, saya enggak, saya terima angpau kan ya. Kemarin kan udah gitu. Jadi gantian ya. Kalau lebaran enggak bagi-bagi angpau. Terimain angpau. Wah, saya bingung mau ngasih angpau berapa kira-kira ke saya. Bagi-bagi angpau harus pakai peci. Pakai baju koko enggak habis ini? Iya, pakai baju koko. Ngomongin soal makanan, aduh saking serunya nih. Ngomongin soal makanan, tapi kita juga mau ngomongin makanan terus. Makanan lagi. Tapi ini makanannya dari Hong Kong. Apa nih Sam? Nah, ini ada karnival ya, karnival roti atau karnival ban. Ya, ban festival. Ya. Bakpao ya. Iya, itu mulai dari tanggal 6 ya, hari ini sampai 6 Mei sebulan ya temponya. Ya, itu ada namanya the Jiao Festival of Chong Chao. Ya. Ya, jadi sudah masuk dalam warisan budaya tak benda nasional ketiga pada tahun 2011. Festival bakpao ini ya. Sejak dihidupan kebudayaan, hidupkan kembalinya kontes adu roti Chong Chao ya nggak, Chong Chao Ban ya, festival ya, competition pada tahun 2005 ya. Karnival roti tahunan ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi pokoknya is kayak gimana ya, saya sih belum pernah pergi, tapi saya nonton di TV gitu, seru sih ya nggak. Jadi itu di panjang jalanan gitu semuanya bakpao ya, semuanya macam-macam bakpao ya. Tapi rasanya gimana? Katanya sih enak ya. Oh rasanya enak ya. Itu lagi di steam tuh, dicop dipakai merah, ada chopnya ya. Mungkin tahunnya kali 2025 gitu ya nggak. Jadi itu banyak. Jadi selain itu juga ada parade ya, terus ada kompetisi ya, kompetisi panjat tebing. Panjat adu cepet kayak monyet gitu. Adu cepet, yang paling banyak dapat bakpaunya itu yang menang. Oh jadi di sepanjang kayak tempat dia manjat itu tuh banyak bakpaunya gitu. Betul. Pegangnya gimana? Di belakang ada ininya. Oh di belakang langsung ditaruh di belakang gitu ya. Ada keranjangnya. Jadi dia ambil masuk ke belakang gitu. Oh. Takut jatuh ya. Harus bisa seimbang dong, yang satu megang, satu tetap pegangan gitu ya. Iya. Seru banget dia sih. Berdasarkan poin. Jadi yang bakpao yang paling bawah itu poinnya paling rendah. Oh.
Karena paling gampang kan diambilnya. Iya. Makin lama makin ke atas itu kan kayak pohon Christmas ya, begini. Jadi makin lama di paling atas itu makin jadi satu bakpao gitu misalnya dapat 10 poin, tapi yang bawah ambil satu bakpao 1 poin gitu. Wah, seru banget. Gitu. Tapi Seru. itu terbuka untuk siapapun ya yang mau ikutan lomba itu ya. Iya, tapi kebanyakan ya Atlet. orang-orang Hong Kong lah, atlet. Wah, suruh saingan sama atlet. Ya pokoknya setiap tahun ada kurang lebih 10.000 pengunjung. Wih, banyak banget yang Ya, datang ya. termasuk pengunjung dari dalam dan luar negeri. Banyak ya. Saya nggak tahu nih turis-turis dari Indonesia pernah nggak ya ada yang ke Chong Chau. Nanti kita Iya nggak? tanya deh sekalian, karena di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Zaki Hirza. Beliau ini adalah travel content creator. Sudah Wah. pernah ke Hong Kong. Kita tanya, kira-kira waktu ke Hong Kong Content creator lagi ya. kemarin beliau itu sempet datang momennya pas nggak nih? Pas di festival karnival bakpao ini. Kita akan tanya sama beliau. Tapi setelah Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, seru banget ya berbicara mengenai keseruan festival-festival, kemudian juga tempat-tempat wisata yang ada di Hong Kong. Dan pas banget kalau kita ngobrolin sama seorang travel content creator namanya Mas Zaki Hirza, yang ternyata beliau juga pernah ke pulau yang ada festival bakpaonya itu ya, walaupun nggak pas kondisinya ketika lagi di festival tersebut. Nah, kita langsung tanya aja sama beliau. Sudah bergabung bersama kita ada Mas Zaki Hirza. Halo Mas Zaki, apa kabar? Halo Mbak Sekar, selamat pagi. Baik, kabar baik. Iya, di sini ada Sam juga di Hong Kong. Boleh juga disapa untuk pendengar yang ada di Hong Kong ya. Halo juga Pak Sam. Iya, Mas Zaki. Salam kenal Mas. Salam kenal juga Pak. Saya sempat ngepoin loh, Sam, ini kan Mas Zaki ini kontennya namanya juga sebagai konten kreator ya. Ini seru banget kalau dia udah posting-posting tentang tempat-tempat yang mana beliau kunjungi ya. Terutama salah satunya juga di Hong Kong. Kapan nih Mas ke Hong Kongnya nih? Saya ke Hong Kong tahun lalu sih, bulan Agustus, itu di sekitar minggu pertama. Minggu pertama atau minggu kedua, pokoknya 10 hari pertama lah saya ingatnya. Oh, itu baru pertama kalinya bukan ke Hong Kong? Iya, baru pertama kalinya, dan itu juga sebenarnya nggak kepikiran sih, awalnya itu nggak pernah kepikiran akan ke Hong Kong, cuman karena ada urusan kerjaan, jadi ya sekalian main gitu, ekspor. Kerjaan dari pribadi atau kerjaan dari perusahaan di Indonesia atau bagaimana? Kebetulan dari ini ya, Hong Kong Tourism Board kebetulan hire saya buat ekspor hidden gem di Hong Kong. Terus dan itu menurut saya kayak wah seru juga ya. Kebetulan saya juga belum pernah yang tertarik banget buat ke Hong Kong, tapi ada poin hidden gem itu jadi pengen ekspor gitu. Jadi ya udah akhirnya saya iakan terus datang ke Hong Kong deh. Oh wow, Hong Kong, jadi Hong Kong Tourism Board hire you. Oh, very good. Hidden gem in Hong Kong. Hidden gem in Hong Kong apa aja sih? Itu sebenarnya ada 4 pilar ya. Jadi yang saya pilih ada 2. Jadi salah satunya adalah tempat yang nature-nya, yang mana kan sebenarnya Hong Kong itu terkenal juga sama landscape-nya yang unik gitu kan. Nggak cuman kehidupan urbannya aja, tapi juga ada alamnya ya. Dan salah satunya tuh yaitu Pulau Chong Chau. Terus saya juga mengunjungi tempat toko-toko yang unik sebenarnya di Hong Kong. Sebenarnya ada juga makan-makan, tapi kan karena di sana tuh untuk makanan halalnya opsinya sedikit, jadi saya nggak ambil. Akhirnya saya pilihnya yang toko-toko unik sama yang alam itu. Gitu. Jadi memang susah ya Mas Zaki ya untuk menemukan makanan-makanan yang halal di sana, gimana? Ada tantangannya nggak? Sebenarnya kalau makanan halal nggak terlalu susah karena dari
Tourism Board-nya Hong Kong sudah kasih list ya untuk beberapa restoran-restoran halal yang mungkin bisa kita datangi. Termasuk kayak ada beberapa spot misalnya backpacking yang ada di sekitar, saya lupa, di Causeway Bay, terus ada juga di Islamic Center-nya, di sana ada dimsum gitu kan. Nah itu tapi nggak termasuk ke list yang hidden gem, jadi saya nggak bisa pilih untuk itu. Gitu. Ya, sayang yang di hidden banget. gem-nya, iya yang di hidden gem itu kebetulan semuanya contains babi ya, jadi nggak bisa saya makan. Oh gitu. Padahal waktu itu saya ditraktir loh sama saya makan dimsumnya yang di Islamic Center ya. Iya. Oh itu enak itu sih, itu enak. Islamic Center. Ya itu pasti halal ya. Kalau untuk toko-tokonya gitu yang jadi uniknya itu kenapa tadi sempat Mas Zaki bilang? Apa ya, kalau di sana tuh, jadi listnya tuh ada, apa ya, yang saya pilih itu ada ini, ada toko kamera, saya nggak tahu ada jual, jadi kamera baru sama kamera bekas lah, pokoknya toko kamera yang sangat nyempil banget di daerah, aduh lupa lagi. Samsipo, ya betul. Sama ada satu lagi tuh toko ini nih, toko barang-barang antik. Jadi barang-barang antiknya tuh udah mulai dari zaman tahun 60-an sampai mungkin sampai sekarang juga ada, tapi dia tuh jual khusus barang-barang antik. Dan kayaknya Hong Kong itu juga terkenal juga ya sama yang begini-begini ya, barang-barang buat thrifting gitu. Tapi itu kalau nggak salah juga di Samsipo, tapi apa? Iya Samsipo kayaknya. Tapi agak jauhan sama toko kameranya itu. Malah saya nggak tahu tuh di Samsipo ada barang-barang antik. Ada beberapa sih ya. Biasanya di dekat daerah Xiongwan itu ada di daerah ini yang dekat itu banyak barang-barang antik emang. Tapi mahal-mahal di situ. Emang sih mahal. Saya cuman ini aja, cuman meliput sana datang dan gitu aja. Oke. Jadi ini tambahan informasi yang baru ya. Ternyata Hong Kong itu untuk barang-barang thriftnya, untuk barang-barang antiknya yang berharga itu tuh banyak banget. Ini Sam nih sebagai penduduk Hong Kongnya sampai baru tahu ini ya. Iya. Terus kemana lagi Mas Zaki? Selain ke Samsipo, kamera ini ya? Sama ini sih, jadi pilihannya kan 3. Saya harus bikin konten tentang 3 tempat ini ya. Salah satunya ya tadi di Pulau Cheung Chau itu. Terus untuk tempat-tempat yang lain mungkin lebih ke ekstranya aja. Jadi untuk saya bikin konten-konten di luar 3 itu. Karena sayang juga ya kalau saya udah ke sana tapi nggak explore lebih dari 3 kan. Nah yang di luar itu sih saya paling sempat mau mampir ke ini nih apa ya namanya, tempat yang dulunya ada gedung-gedung tinggi yang padat itu, pemukiman padat. Yang di dekat, bukan yang gedung-gedung padat itu yang dekat sama bandara itu loh, yang dihancurkan tahun 94. Yang Kowloon World City, sorry. Kowloon City. Kowloon World City, tapi nggak sempat ke sana karena udah panas banget, saya udah nggak kuat ya itu, nggak, akhirnya ya udahlah kita balik aja, jadi nggak jadi ekspor ke tamannya itu. Terus habis itu saya mampir ke untuk kulineran juga, nyari makanan halal yang tadi di Islamic Center untuk makan dimsum, sama di yang di Causeway Bay makan backpacking itu. Terus saya juga udah sih paling yang highlightnya itu sih. Cencau sih halal juga. Oke. Terus ketemu mbak-mbak teman-teman kita PMI nggak di Hong Kong? Wah itu sebenarnya saya pengen banget untuk ke Victoria Park ya, kalau bisa sekalian nongkrong bareng sama teman-teman TKW. Tapi ternyata saya nggak sempet lah, waktunya kurang panjang gitu. Kalau misalkan ada waktu ekstra mungkin saya mau mampir ke situ. Saya udah ngelis sebenarnya tempat-tempat yang pengen saya kunjungi di Hong Kong, tapi salah satunya ya Victoria Park itu, teman saya nggak sempat kunjungin. Cuman paling beberapa kayak denger di bus atau di MTR tuh ya, saya dengar orang-orang ngomong bahasa Indonesia. Wah ini pasti Bapak PMI gitu. Pasti banyak juga nih yang terkait dengan Islam di Hong Kong. Mungkin untuk jejak Islam, kemudian juga bagaimana Anda bisa melihat atau menelusuri jejak Islam di Hong Kong, atau mungkin boleh juga tips and triknya bagi yang ingin kulineran atau menemukan masjid atau apa, itu seperti apa?
untuk masjid itu kalau di Hong Kong memang sudah ada beberapa ya. Kalau untuk di search-nya pun sebenarnya gampang ya. Apalagi kalau orang-orang udah tahu soal dimsum yang halal itu dan ada di Islamic Center itu ada pasti kan satu tempat dengan masjidnya itu udah gampang banget lah. Kalau untuk makanan halal itu juga gampang karena menurut saya ketika saya search di website dari Hong Kong Tourism Board itu juga udah ada list dari restoran-restoran yang bersertifikat halal dan itu udah tinggal dimasukin aja ditandain aja lah di dalam itinerary ya. Terus kalau masjid ada di Pulau Hong Kong dan di daerah apa ya namanya sebutnya New Territory bukan yang di Iya, New Territory. Yang di situ juga ada di daerah Tsim Sha Tsui itu yang di Kowloon Masjid Kowloon. Nah itu saya sempat salat Jumat di situ juga. Terus ada juga masjid tertua di Hong Kong, tapi waktu itu saya nggak sempat ke sana. Saya cuma sempat ke 2 masjid aja sih kalau di sana. Oke. Sebenarnya kalau untuk nyari itu nggak terlalu susah lah. Jadi untuk teman-teman yang Muslim, research pun informasinya sangat banyak, bisa di research dengan mudah gitu, bisa ditandai dulu sebelum berangkat. Jadi mungkin kalau mau nyari makanan halal bisa cari di Hong Kong Tourism Board, dia ada guide-nya juga, udah lengkap, sangat membantu sih. Oke, recommended berarti Sam ya untuk umat-umat Muslim ya? Iya, recommended. sangat recommended. Saya berasa apalagi yang di Masjid Wan Chai ya, Masjid Wan Chai itu restorannya terutama ayam panggangnya. Jadi ngomong ayam lagi. Ayam panggangnya enak sekali. Ayam panggangnya ya. Ayam panggang boleh juga nih kalau dicatat ntar kalau. Dan di sini juga ada ini Mas Zaki ya, ada Muslim School ternyata. Muslim School di daerah mana itu? Di daerah Taiwan itu Kasim Tut. Khusus ya untuk Muslim ya. Khusus untuk Muslim. Jadi menarik sih itu boleh. Ya, itu jenjang apa Sam? SD, SMP, SMA gitu ya? SD, SMP, SMA. Oh semuanya ya? Ya. So dan saya rasa salah satu kurikulum yang diharuskan ya itu mengenai Muslim ya. Muslim itu Studies menarik ya. Keren. Iya. Oke. Kalau ada kesempatan nanti kalau diundang lagi sama Hong Kong Tourism Board. Semoga. Kenapa saya mau tanya lagi, mungkin kenapa mereka bisa mencari Mas Zaki ini ya nggak? Atau bagaimana awalnya? Saya kurang tahu sih, waktu itu dikontak aja. Saya kebetulan ada dari agensi ya yang ngurusin si Hong Kong Tourism Board. Dia nanya-nanya, ya udah kira-kira bisa nggak ini untuk campaign bulan Agustus, oke. Gitu. Dan ternyata campaignnya kan tentang ya tadi yang hidden gem ya. Kebetulan saya memang suka mengunjungi tempat-tempat yang nggak biasa tuh, lebih ke mungkin bukan tempat yang tempat yang turisti, tapi lebih ke mungkin saya suka ekspor tempat-tempat yang kayak semacam sekolah atau bangunan-bangunan yang mungkin lebih ke biasa banget dan kehidupan masyarakat lokal lah gitu. Jadi saya suka ngulik itu. Terus mungkin karena itu juga saya di-hire sama Hong Kong Tourism Board. Waktu di-hire, waktu di-hire di-apply-kan itu nggak visa kerja? Nggak, kan cuma 5 hari. Pakai ini semacam buat kunjungan aja. Kan saya juga cuma explore. Nggak perlu visa ya? Karena saya cuma explore sebagai content creator dan kayaknya saya nggak perlu visa kerja untuk gitu. Oh, jadi semua hotel, tiket semua dibayarin gitu ya? Saya cuma dikasih budget aja, bukan sih, saya set budget dan dikasih, ya udah habis itu sama mereka bebas mau ngapain gitu. Wah, asik banget ya Sam ya pekerjaannya ya. Kita juga mau ya. Oh, saya juga mau kayak gitu ya. Sekar, kapan jadi content creator belajar sama Mas Zaki? Iya, nanti kita kalau penasaran sama akun IG-nya apa Mas? Yang pendengar Jakarta Hong Kong nih. Oke, akun IG saya @HIRZQ, HIRZQ. Itu akun
Instagram sama TikTok saya. Oke, bisa langsung dikepoin. Terakhir Mas Zaki, mungkin ada pesan nggak sih dari Anda sebagai Muslim yang berasal dari Indonesia untuk masyarakat internasional? Masyarakat internasional. Saya sebenarnya kebetulan jadi mungkin saya mau cerita juga ya soal kenapa saya akhirnya eksplor tentang kehidupan Muslim, karena memang saya suka banget kegiatan wajib yang harus dilakukan kalau lagi traveling, yaitu sholat Jumat untuk di tempat-tempat baru ya, terutama di negara lain yang emang berbeda dengan Indonesia. Terus saya pengen tahu seperti apa kebiasaan mereka sebagai Muslim di sana. Saya pengen tahu juga apakah mazhabnya sama atau beda gitu. Nah kebetulan kalau di Hong Kong kan agak beda ya sama di Indonesia, karena mereka bermazhab Hanafi, kalau di Indonesia kan bermazhab Syafi'i. Nah terus mungkin saya pengen ini aja sih, kayak tujuan saya ke sana, tujuan saya untuk seperti itu adalah untuk menunjukkan kalau di dunia itu kayak kita hidup bermacam-macam, jadi diverse gitu ya. Terus kita mesti menyesuaikan di mana kita berada. Terus ya intinya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi saya harus menyesuaikan seperti apa custom di sana. Dan itu kayak membuat saya jadi ngerasa kayak humbling down ya. Jadi ngerasa, wah ini saya berarti harus gimana ya memposisikan diri saya gitu. Nah itu saya ingin menyampaikan message itu ke audiens yang di Indonesia. Kalau untuk masyarakat internasional, saya ingin menyampaikan kalau saya sebagai Muslim di Indonesia itu juga sama loh seperti kalian. Jadi ya kita sama-sama manusia, sebaiknya kita kayak hidup berdampingan dan kalau bisa dengan damai. Itu yang menjadi pesan utama saya di konten-konten saya sih gitu. Oke, luar biasa ya Sam ya. Menarik sekali ya, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih banyak juga sudah mengundang saya. Iya, semoga nanti kita Kalau ke bisa Hong Kong, main-main telepon lagi. saya. Tuh. Boleh nanti. Saya pengen lagi tuh ke Hong Kong, seru sih. Oke. Hong Kong Thank memang you. selalu pengen buat kembali ya, dan itulah yang membuat Mas Zaki Hirza semoga nanti kedepannya bisa kopi darat sama Sam. Terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk Mas Terima Zaki. kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, seneng banget ya, masih muda, Seru, udah kemana-mana, inspiratif, sholat Jumat di berbagai negara. Wah, emang keren banget sih itu. Keren. Masih Tapi- banyak inspirasi lain ya dari Hong Kong, apa nih Sam? Iya, ini ada Record Store Day. Merupakan acara tahunan yang diresmikan pada tahun 2008 untuk merayakan budaya toko rekaman milik independen. Ya, diadakan pada satu hari Sabtu biasanya, hari ketiga setiap bulan April, dan setiap Black Friday di bulan November. Hari tersebut mempertemukan penggemar, artis, dan ribuan toko rekaman independen di seluruh dunia. Sejumlah rekaman dicetak khusus untuk Record Store Day dengan daftar rilis untuk setiap negara dan hanya didistribusikan ke toko-toko yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Ya, Asosiasi Pedagang Rekaman Hong Kong akan terus menyelenggarakan Record Store Day 2025 pada hari Sabtu, 12 April 2025. Ya, jadi toko-toko rekaman di Hong Kong akan bersatu untuk memanjang slogan-slogan promosi RSDHK25. Ya, jadi banyak ya, ternyata masih tradisi-tradisi. Iya. Rekod itu masih ini ya. Jadi mungkin ada kayak kaset, CD, VCD gitu-gitu kali ya, dipamerkan juga di sana ya. Piring hitam. Piringan hitam gitu ya. Wah, keren sih. Ya. Tapi memang kayak gitu-gitu tuh memang harus dilestarikan sih Sam ya. Betul. Saya dulu koleksi banyak piring-piring hitam, tapi Oh, iya? nggak tahu. Iya, tapi ternyata sekarang lebih berharga ya. Ternyata
Biasanya kalau CD ya nggak, CD kan udah ya gimana ya. Iya. Piring hitam itu masih tetap digemari pada music lover ya. Tapi keren ya. Ini Indonesia bisa juga menurut saya belajar dari Hong Kong untuk selalu melestarikan. Saya jadi ingat ya ketika acaranya Summer Pop Up kemarin juga dikasih merchandise-nya itu kan kaset ya. Kaset zaman kaset. Iya, kaset zaman saya masih kecil. Iya, memang rasanya tuh kalau kita mau memegang kaset, megang CD atau apa, kembali ke masa lalu. Jadi itu ya dilestarikan itu benar ya. Untuk piring hitam. Tapi piringan hitamnya Sam kemana? Hah? Jadi piringan hitamnya Sam kemana? Nggak tahu. Dibuang-buangin atau gimana? Iya, dulu nggak ngerti gitu Sekar. Jadi dibuang aja. Dibuang, dibuang. Makan tempat dibuang, ya nggak. Jadi, udah begitulah. Sayang banget Anyway, ya. Ya sudahlah. Untuk pelajaran kita ke depannya untuk bisa menyimpan barang-barang yang siapa tahu ke depannya masih bisa berharga, tapi jangan sampai jadi hoarder ya. Iya. Baik pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, itu tadi keseruan kita untuk edisi kali ini. Tapi kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya di waktu dan hari yang sama. Saya Sekar Sari undur diri. Dan saya Sam di RTHK mundur diri juga. Sampai jumpa, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.